Saudara dan sahabat, ketemu lagi dengan kami CTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Kali ini menyajikan judul Bumi ini bukan warisan zaman Adam. Selamat menikmati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Salam alaikum, salam damai sejahtera. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa apakah bumi ini yang kita tempati sekarang merupakan warisan zaman Adam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menelusuri sejak zaman penciptaan secara kronologis hingga sekarang dan pemahaman tentang bumi ke yang akan datang. Bumi pengertiannya adalah planet tempat tinggal manusia, atau disebut juga dunia, atau juga disebut jagat raya. Dalam pengertian sempit disebut tempat berpijak atau tanah. Saudara-saudara, dengan demikian bumi itu terdiri dari daratan dan lautan beserta segala isinya. Selanjutnya, mari kita melihat kronologis bumi ini. Pertama-tama kita melihat bumi pada zaman Adam. Sumbernya adalah kitab suci tentunya, yaitu kitab Beresyit atau Kejadian pasal 6 dan kitab Henoh pasal 6 sampai dengan 7. Diceritakan atau dinyatakan di situ setelah manusia diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, kemudian melalui waktu menjadi bertambah banyak. Dan saat itulah muncul perempuan-perempuan cantik. Pada zaman itu, Tuhan mengutus 200 malaikat pengawas untuk mengawasi perilaku manusia dan mengarahkan ke hal yang benar. Namun saudara, para malaikat pengawas melihat gadis-gadis cantik manusia itu tertarik, dan mereka mengambil keputusan bersama untuk membangkang terhadap Tuhan, dan mereka bersedia terkena kutuk, dan mereka melakukan perkawinan dengan gadis-gadis pilihan mereka. Saudara-saudara, bagaimana malaikat yang roh adanya itu bisa kawin dengan manusia yang daging? Tentunya para malaikat itu mengambil rupa manusia laki-laki. Setelah mereka terjadi perkawinan, maka lahirlah anak-anak mereka. Dan sejak mereka menikah atau kawin, para malaikat ini mengajarkan kepada perempuan-perempuan tadi tentang mantra-mantra, ilmu-ilmu sihir, dan ilmu-ilmu mistik yang lain, serta pengolahan akar-akaran dan kayu-kayuan. Saudara-saudara, anak-anak yang dilahirkan oleh mereka bukan manusia biasa. Disebutkan di situ adalah manusia raksasa yang disebut Nephilim. Dan manusia ini adalah sangat jahat perilakunya, tidak seperti manusia pada umumnya. Kejahatan mereka antara lain melahap semua hasil jerih payah manusia, menyerang manusia, menyiksa dan memakannya, mengawinkan silang antar jenis hewan, memakan semua binatang. Kemudian mereka antar raksasa itu saling memakan, istilahnya kanibal, dan mereka minum darah setiap yang dimakannya.
Mereka menghisap darah dari manusia, hewan, juga raksasa itu sendiri. Dan dikatakan dalam nats tersebut bahwa keinginan manusia saat itu cenderung jahat semata-mata. Karena apa saudara? Karena pengaruh was-was kuasa kegelapan dari para malaikat yang mengajarkan kepada manusia tentang mantra, ilmu-ilmu sihir, dan ilmu-ilmu mistik yang lain. Itulah yang membuat manusia cenderung berbuat jahat. Meskipun manusia sendiri banyak mengeluh karena tingkah laku raksasa-raksasa tersebut. Dengan kejadian itu, saudara-saudara, Tuhan Khalik langit dan bumi melenyapkan segala makhluk hidup dengan air bah. Bagaimana peristiwanya? Tuhan membuka sumber-sumber air dari dalam samudra dan sumber-sumber air dari atas cakrawala atau langit, serta hujan selama 40 hari 40 malam. Saudara-saudara, kalau hanya hujan 40 hari 40 malam tidak bisa yang dikatakan bahwa ketinggian air itu sampai rata-rata 15 meter ya, dari gunung yang tertinggi. Dan orang bilang itu hanya bersifat lokal. Namun sumber yang hakiki, kitab suci menyatakan bahwa air bah ini meliputi seluruh bumi. Karena itu dengan hujan 40 hari 40 malam saja tidak bisa. Fakta yang benar di dalam kitab suci adalah di samping hujan 40 hari 40 malam adalah dengan membuka sumber-sumber air dari atas cakrawala atau langit dan sumber-sumber air dari dalam samudra. Bagaimana itu bisa? Bisa, saudara. Tuhan sanggup menggeser lapisan-lapisan dari samudra bawah. Kalau lapisan itu digerakkan, terjadi pergeseran lempeng-lempeng itu, maka akan terbukalah sumber-sumber air dan akan naik ke atas. Air samudra naik ke atas dan masuk ke daratan, memenuhi daratan. Demikian juga ditambah air dari langit. Bukan hujan, saudara. Kalau hujan itu di bawah langit. Kalau ini di atas langit dibukakan sumber air. Apakah ada air atau sumber air di atas cakrawala atau langit? Ada, saudara. Kitab suci menjelaskan pada saat penciptaan bumi itu dipenuhi dengan air yang melimpah. Suasananya belum terbentuk, kemudian kegelapan meliputi seluruh samudra raya yang memenuhi bumi. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan air itu yang sebagian ke atas langit dan sebagian air lagi berada di bawah cakrawala atau langit. Dengan demikian, saudara-saudara, ada air yang dipisahkan oleh Tuhan. Di atas langit ada air yang melimpah. Di bawah langit ada air yang melimpah. Dan itulah, saudara-saudara, kenyataan bahwa di atas langit dan di bawah langit ada sumber air yang melimpah. Air yang di bawah cakrawala atau langit oleh Tuhan dipisahkan menjadi sebagian daratan dan sebagian lautan, dan di bawah lautan itu ada sumber air yang hanya bisa dibuka oleh Tuhan sendiri. Dengan dibukanya sumber air di bawah lautan, akan meluaplah air, sumber air itu, sehingga akan mengangkat air laut naik setinggi-tingginya dan mengenangi daratan. Demikian yang juga yang dari cakrawala turun seperti air terjun di samping air hujan. Bagaimana kejadiannya, saudara? Bumi akan penuh dengan air sehingga gunung-gunung paling tinggi pun sampai 15 meter ke atasnya
dipenuhi air. Itulah keajaiban yang dilakukan Tuhan untuk melenyapkan bumi dan segala isinya. Dengan demikian, saudara-saudara, bumi zaman Adam sudah berubah karena air bah tersebut. Demikian pula segala jenis tumbuhan muncul yang baru. Tanah, bukit, gunung, lautan, sungai, danau berubah. Demikian pula sebagian hewan. Bumi yang kita tempati sekarang adalah bumi warisan zaman Noah dan bukan zaman Adam. Apakah bumi yang sekarang ini akan berubah lagi? Ya, benar. Kalau bumi zaman Adam berubah oleh peristiwa air bah, maka bumi warisan zaman Noah atau bumi yang sekarang ini kita tempati bukan berubah lagi, saudara, melainkan akan dilenyapkan oleh api. Juga langit akan dilenyapkan. Kita dapat baca dari sumber yang hakiki, yaitu di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 21. Kalau demikian, terus gimana? Nggak ada langit dan bumi lagi? Oh, bukan begitu, saudara. Melainkan akan diciptakan langit dan bumi yang baru, yang bersifat kekal, yang penuh damai sejahtera. Dengan begitu, saudara, kita melihat di sini sampai dengan sekarang ini, dan kita berharap ke depan ada 3 tahapan bumi. Yang pertama bumi zaman Adam, yang kedua bumi zaman Noah atau zaman Nuh, yang ketiga bumi zaman baru atau bumi zaman kekekalan. Itulah saudara-saudara yang ditunjukkan oleh sumber yang benar. Dengan demikian kita bisa melihat fakta bahwa bumi ini memang akan dilenyapkan oleh api. Karena itu mari kita berdoa dan berjaga-jaga senantiasa supaya kita pada waktunya akan menikmati bumi yang baru dan langit yang baru atas kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Selamat saudara-saudara, biarlah ini menjadi berkat, menjadi kekuatan dan pengharapan dan sukses bagi saudara semua. Terima kasih.